lên cho cao đi cho là qua đi ta lên ta tên sang thiên tế ta dương ta tôi hẹn đi cần lên cho bukunya ditaruh bukunya ditaruh bukunya ditaruh
Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita, seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang.
dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Amin. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir, malam kembang ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, terutama putranya ataupun kerabat dekatnya, keluarga, akan diingatkan kembali tentang pesan moral Sang Buddha yang berisi tentang pengorbanan yang pernah diberikan orang tua untuk anaknya, kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang tua demi membesarkan putra-putrinya, dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan orang tua. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam diri masing-masing putranya tetap bertekad ingin membalas kebaikan dari orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai, sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya ikut mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Andi Karjo. Sudah menjadi kewajiban bagi anak yang berbakti, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun orang tua telah meninggal. Diceritakan di zaman Sang Buddha ada seorang anak laki-laki yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, seperti yang Anda alami saat ini. Sebagai anak yang berbakti, dia mengharapkan agar arwah
dari orang tuanya yang telah meninggal itu masuk alam surga, masuk alam bahagia. Kemudian dia datang kepada Sang Buddha memohon agar dengan cara apa Sang Buddha biar orang tuanya yang telah meninggal arwahnya bisa mengalami kebahagiaan di alam surga. Kemudian atas permintaan dari pemuda ini, Sang Buddha menyuruh pemuda ini membawa minyak dan batu, dibawa ke sebuah kolam. Kemudian minyak dan batu tadi disuruh melempar ke kolam tadi. Batu dilempar ke kolam, kemudian tenggelam, minyak dituang di kolam, kemudian terapung. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, undanglah para rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru, silahkan datang ke kolam ini untuk berdoa dengan cara masing-masing, agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi. Batu yang berat akan terapung, minyak yang ringan akan tenggelam. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam Sang Buddha. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula anak muda. Apabila orang tuamu dulu waktu hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan di alam-alam bawah, alam-alam rendah, alam penderitaan. Apabila orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang ringan, akan mengangkatnya di alam bahagia, alam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu orang tua kita yang baru saja meninggal itu masuk alam bawah atau alam atas, di surga atau di alam penderitaan. Secara pasti kita tidak tahu. Namun bukan berarti apa yang kita lakukan, upaya dan usaha yang kita lakukan sebagai anak yang berbakti itu sia-sia seperti kita berdoa ini. Ada sebuah ilustrasi untuk menggambarkan ini tentang manfaat dari doa yang ditujukan kepada yang telah meninggal. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, yaitu ditaruh di perahu atau di kapal. Itu sudah otomatis berada di permukaan air. Ya. Demikian pula Bapak Ibu, doa-doa yang kita panjatkan ini dalam beberapa hari ini diibaratkan membuat kapal-kapal atau perahu-perahu bagi orang tua kita. Sekiranya orang tua kita telah di alam rendah, yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan itu akan membawa, akan mengangkatnya orang tua kita di alam atas. Itu ilustrasinya pasti ada nilai dan manfaatnya. Kita membuat pelampung-pelampung bagi orang tua kita yang sekiranya mungkin telah di alam bawah. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam kita membaca tadi, kita bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janji dan tekadnya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagianya, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Semoga dengan kekuatan pelindungan Buddha Amitabha, dengan kekuatan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, benar-benar arwah almarhum Bapak Andi Karjo terlahir di alam bahagia. Dan juga sebagai anak yang berbakti, secara tradisi, alam pikiran kita tetap berpikir untuk nasib orang tua kita di alam sana agar mempunyai tempat tinggal yang layak. Maka di sebelah peti itu ada rumah-rumahan. Karena kita berpikir, ya, orang tua kita di alam sana nanti biar mempunyai tempat tinggal. Itulah pikiran orang yang berbakti, selalu memikirkan kemana orang tua pergi. Kita pun selalu menyiapkan tempat yang layak bagi beliau. Kemudian juga agar di alam sana juga tidak kekurangan uang, tidak kekurangan makanan-makanan,
di depan peti jenazah telah dipersembahkan saji-sajian makanan-makanan yang terpilih. Sekalipun dari awal sampai akhir makanan itu tidak berkurang, tidak berubah, tidak dedel, namun juga ada nilai manfaatnya. Semakin seseorang yang telah meninggal selalu disimpatiki kepada yang hidup ini akan mengkondisikan perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang diciptakan oleh dirinya sendirilah akan mengkondisikan arwah untuk menempati alam bahagia. Tapi sebaliknya, apabila sepeninggal almarhum didukung ya ketidakharmonisan antara keluarga, antara anak dan sebagainya, itu juga bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi menderita. Sebetulnya membuat surga dan neraka bagi orang tua kita sendiri itu tidak usah menunggu mati. Ketika orang tua kita masih hidup pun kadang-kadang orang tua bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Apabila anak-anak itu hidup rukun harmonis, kita telah mengkondisikan orang tua itu memiliki kondisi surga, bahagia dia. Apabila anak-anak tidak harmonis, tidak rukun, kita telah mengkondisikan orang tua memiliki kondisi neraka, alam penderitaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga dengan pembawaan doa dan dukungan doa dari manapun menurut agama dan keyakinan masing-masing, apa yang menjadi harapan keluarga almarhum Bapak Andi Karjo segera menikmati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Ditinggal kematian, orang yang sangat dicintai, ditinggal kematian oleh seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Awalnya mereka memang tidak menerima, mereka menderita, namun melalui satu proses waktu akhirnya juga bisa menerima. Sadu, sadu, sadu. Terima